itu makanya. Gak gampang kan lo. Inilah rekaman kamera CCTV sebuah minimarket di Wonoayu, Sidoarjo yang memperlihatkan aksi pencurian motor yang dilakukan sekelompok curanmor. Gak gampang kan lo. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku dengan mudah merusak kunci motor hanya dalam hitungan menit dan berhasil menarikan sebuah sepeda motor. Sementara pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil memantau situasi sekitar lokasi kejadian. Meski situasi parkir motor ramai, namun dengan profesional, pelaku berhasil melarikan sebuah sepeda motor yang diparkir tepat di depan pintu masuk minimarket. Akibat kejadian tersebut berbekal rekaman kamera CCTV, korban langsung melaporkan ke polsek setempat. Orangnya itu cuma masuk belanja. Belanjanya itu dikasih sama tarik tunai 400. Terus pas keluar, motornya udah nggak ada, orangnya masuk kembali minta lihat CCTV. Oh gitu ya. Terus gimana orangnya? Langsung lapor polisi atau pengunjung sini, Mbak ya? Kalau customer sini Pak, itu kurang tahu kalau lapor polisinya, cuma dia minta CCTV-nya. Kasus pencurian kendaraan bermotor tengah ditangani tim Reskrim Polsek Wonoayu, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku dengan mengenakan masker turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kantor SPBU Kasuarang di Jalan Poros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Pelaku lalu menuju ke lantai 2 dan masuk ke dalam salah satu ruangan. Di dalam ruangan tersebut, seorang karyawan yang sedang menghitung uang penjualan diancam dengan senjata badik. Pelaku kemudian keluar dan mengunci pintu ruangan dengan membawa kantong plastik berisi uang tunai 110 juta rupiah. Peristiwa perampokan pada siang hari saat kondisi SPBU tengah ramai baru diketahui setelah korban yang terkunci di dalam ruangan berteriak minta tolong dari jendela kecil. Karena berteriak Kak, baru disuruh ke dia. Tapi memang pada saat itu nggak ada orang lain selain kita ya di sini ya. Iya. Di sini pada saat itu kita lakukan apa di sini pada saat itu di ruangan ini? Menghitung uang. Oh, menghitung uang. Iya. Itu kita sendiri memang. Iya. Berbekal rekaman CCTV, kepolisian sektor Lau akhirnya berhasil menangkap pelaku yang melarikan diri ke kota Makassar. Dengan barang bukti sepeda motor yang digunakan saat mencuri, pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Apa Mas, tujuannya apa Mas? Tujuannya apa? Nggak tahu saya tujuannya. Loh, kok nggak tahu tujuannya? Walah bang, tulisan di mobilnya maksudnya apa sih? Tuh kan, si abang ini jadi kena tilang polisi deh. Di saat Pak Polisi menanyakan maksud dan tujuan si supir, jawabannya malah ngeles mulu tuh. Setelah diperiksa polisi, ternyata surat izin mengemudi supirnya udah habis masa berlakunya tuh cekiders. Apa Mas, tujuannya apa Mas? Tujuannya apa? Nggak tahu saya tujuannya pokoknya. Loh, kok nggak tahu tujuannya? Kenapa menanyakan tujuannya apa? Lah saya tanya Mas yang masang itu, kenapa saya yang ditanya? Bapak mau nanyakan kenapa? Enggak, kenapa saya yang ditanya? Udah periksa SIM-nya mati lagi. Tuh, 2014 SIM-nya mati. Ngotot lagi. Dah cekiders, bohlam lampu aja masih kena embat sama si maling nih. Pelaku yang memakai motor ini sengaja datang ke salah satu toko untuk mencuri bohlam. Dengan menaiki motornya, pelaku kemudian manjat lalu mencomot bohlam tersebut. Gak mampu beli bohlam, tapi punya motor kece. Aduh. Mau terlihat menor dan seksi tapi nggak punya modal. Seorang wanita terekam kamera pengawas mencuri belasan lipstik di salah satu toko kosmetik. Alih-alih memilih barang, pelaku dengan cepat memasukkan lipstik curiannya ke dalam jaketnya. Usai berhasil mencuri, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Waduh mbak, kalau udah viral gini, mau sendiri kan?
Saran Mimin, mendingan dibayar aja tuh lipstiknya. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sheila, inilah Buletin News Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah video yang viral di media sosial saat mobil jenis minibus masuk di jalur kendaraan roda 2 di atas jembatan Suramadu. Meski membuat banyak netizen tertawa dengan kejadian tersebut, namun hal tersebut sebenarnya sangat membahayakan pengendara lain. Ya guys, ngantuk ngarah guys, mobil guys salah masuk. Video insiden masuknya mobil ke jalur roda 2 tersebut direkam pengendara motor di atas jembatan Suramadu. Terlihat dalam video pengendara mobil dengan santai melaju kendaraannya dari arah selatan. Karena sempitnya jalur ini membuat pengendara motor lainnya tidak berani untuk menyalip. Diduga sang sopir kemungkinan tidak mengetahui terkait pembagian jalur di atas Suramadu atau kemungkinan mengantuk sehingga tak sadar dan masuk ke jalur khusus roda 2 ini. Usai viral di media sosial, banyak tanggapan netizen yang merasa terhibur karena dinilai lucu. Meski begitu, insiden ini sangat berbahaya. Selain karena sempitnya jalur roda 2, landasan jalur ini tidak dirancang untuk dilewati kendaraan selain motor. Dikhawatirkan akan rusak atau jebol karena tidak kuat menyangga beban berat kendaraan roda 4. Banyak pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di Suramadu usai jembatan ini digratiskan beberapa tahun lalu. Semenjak Suramadu itu digratiskan, banyak terjadi pelanggaran di Suramadu. Jadi harapannya pihak kepolisian dan jasa marga standby kembali dan bertugas di sana agar mengurangi pelanggaran di sana. Karena semenjak digratiskan itu banyak pelanggaran-pelanggaran seperti roda 2 itu melintas di roda 4. Warga berharap para petugas dari 2 instansi tersebut bisa kembali berjaga di pintu masuk Suramadu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, siswi sekolah kembali menjadi korban penjamretan. Kejadian ini terjadi saat korban berangkat sekolah di Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Korban sempat terseret motor pelaku saat merampas ponsel korban. Aksi penjamretan terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku jambret beraksi mengendarai sepeda motor. Korban yang terjatuh sempat terseret motor pelaku saat merampas ponsel korban. Kejadian penjambretan ini terjadi di Jalan Sersan Sani, Lorong Mawar, Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang mendengar teriakan korban berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur mengendarai sepeda motornya. Saat kejadian, di lokasi dalam keadaan sepi dikarenakan masih pagi. Berarti pelaku langsung kakak dengar teriakan atau? Yo, langsung nengok dari pucuk kan. Tidak tahu kalau yang jambret itu tidak nengok. Oh, taunya cewek itu udah teriak jatuh ya? Teriak dia. Pagi jam berapa kak? Pagi 6:30. 6:30 pagi ya. Sepi rame kak? Sepi. Masih nggak ada orang, masih kalau orang lewat tuh nggak ada, nggak banyak. Warga berharap polisi tetap melakukan patroli, terutama pada pagi hari saat jam anak berangkat sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara polisi sibuk bermain HP, 2 gadis pengendara motor trail yang tidak pakai helm lolos dari razia di Jalan Andi Pangeran Petara di Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar sedang menyelidiki siapa 2 gadis pengendara itu yang nekat menerobos dan lolos dari razia petugas. Inilah aksi 2 gadis pengendara motor trail tanpa mengenakan helm yang tiba-tiba berbelok saat melihat sejumlah aparat kepolisian. 2 pengendara motor ini lolos dari razia karena polisi yang berada persis di depannya sedang asik bermain handphone. Video yang berdurasi 12 detik ini yang direkam di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar menjadi viral. Petugas baru sadar setelah pengendara wanita tersebut berhasil putar balik. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Amin Toha mengatakan personil kepolisian yang sedang memegang handphone tersebut sedang membuat laporan melalui aplikasi Atlet Tur Jawali.
Aparat itu bukan sedang bermain handphone saat melakukan pengaturan lalu lintas yang tersendat. Pada saat kejadian itu ada penutupan arus lalu lintas di Jalan Hertasing. Di situ arus lalu lintas yang ke timur itu tidak bisa karena saking fokusnya pada pengaturan tidak memperhatikan ada sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Hingga kini aparat Satlantas Polrestabes Makassar sedang menyelidiki identitas kedua gadis tersebut sekaligus motornya yang tidak dilengkapi plat nomor polisi untuk dilakukan tindakan tilang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, video meletusnya Gunung Tangkuban Perahu di Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang membuat kepanikan pengunjung jadi viral di media massa. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut jika video tersebut hoax dan menyatakan status Gunung Tangkuban Perahu masih normal. Inilah video letusan Gunung Tangkuban Perahu yang beredar luas dan menjadi viral di media sosial. Video yang berdurasi lebih dari 6 menit tersebut memperlihatkan gunung yang berada di kawasan Lembang, Bandung Barat sedang erupsi dahsyat hingga membuat para wisatawan menjadi panik. Menanggapi video tersebut, pihak PVMBG membenarkan jika video tersebut adalah letusan Gunung Tangkuban Perahu yang lama pada 29 Juli 2019 lalu. Pihak PVMBG tidak membenarkan jika Tangkuban Perahu baru-baru ini mengalami erupsi. Saat ini status Gunung Tangkuban masih normal, aktif atau di level 1. Pihak PVMBG mengimbau agar masyarakat tidak terbakan berita bohong terkait erupsi gunung ini. Namun demikian, petugas telah menyiapkan mitigasi berupa pemasangan alat pemantau dan pos jaga di Gunung Tangkuban Perahu. Pemirsa, 2 orang pekerja operator alat berat tersengat arus listrik di lokasi banjir bandang dan longsor. Beruntung para korban berhasil diselamatkan setelah berhasil dievakuasi ke puskesmas terdekat. Masuk. 2 orang pekerja operator alat berat beko terlihat terjatuh pada saat terkena tegangan arus listrik di lokasi banjir bandang dan longsor di Desa Simangun Lampe, Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Kedua orang pekerja operator langsung dibawa ke puskesmas karena peralatan tim medis terbatas di lokasi kejadian. Jadi kami dengar ada yang kena sebelum 2 orang operator beko. Tepatnya di sebelah sana, di ujung sana Pak. Kami lari ke sana untuk memberikan pertolongan. Diduga kecelakaan kerja ini terjadi akibat alat berat beko yang mereka gunakan sempat mengenai kabel listrik. Bahkan salah satu warga ikut terkena tegangan arus listrik berhasil menyelamatkan diri. Lihat kami udah kontak tengok apanya itu. Aku kontak di depannya itu, di depan tradu itu. Yang kontak alat beratnya kemana Pak? Ke kabel ini kah? Ke kabel ini Pak? Ke kabel ini. Kabel ini? Oh, mereka lagi bekerja? Iya. Dari Kabupaten Humbang, Hasundutan, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU, sebuah mobil pelangsir BBM di Palangkaraya, Kalimantan Tengah meledak dan terbakar hebat di tepi jalan. Diduga mobil terbakar akibat pengemudinya sembarangan menghidupkan rokok dengan korek api di dalam mobil. Mobil pelangsir atau penimbun BBM ini terbakar hebat di Jalan Yosudarso, Kecamatan Jegan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api melalap seluruh bodi mobil. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar. Kurang dari setengah jam, api berhasil dipadamkan. Petugas menduga mobil terbakar akibat pengemudi sembarangan menghidupkan rokok dengan korek api. Akibat peristiwa ini, sopir mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit. Di Jombang, Jawa Timur, sebuah truk tangki pengangkut metanol meledak di Jalan Tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Detik-detik pasca meledaknya truk tangki terekam kamera warga. Pertamina. Warga yang ketakutan sempat berlarian. Sebab setelah terjadi ledakan sangat keras, dari truk tangki tersebut muncul api yang sangat besar dan membumbung tinggi ke udara. Beruntung Dedi Agustiawan, sopir truk, selamat dalam peristiwa tersebut.
Kobaran api baru bisa dipadamkan total sekitar 3 jam kemudian. Upaya pemadaman kita agak kesulitan karena api sama bahan yang mudah terbakar itu turun ke bawah. Nah, kita akhirnya melakukan fire ground namanya. Kita dengan tekanan air yang sangat tinggi, di sini juga kesulitan untuk suplai airnya. Hingga Jumat pagi, truk tangki pengangkut metanol yang meledak di jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih belum dievakuasi petugas. Petugas dari Satlantas Polres Jombang melimpahkan penanganan truk naas tersebut ke Satuan PJR Polda Jatim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bangunan ruko 3 lantai yang dijadikan tempat usaha alat listrik dan lampu di Jalan Serdang Raya Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. Kondisi pintu ruko yang terkunci rapat membuat petugas harus membuka paksa menggunakan mesin gerinda agar bisa menjangkau titik api di dalam ruko. Menggunakan mesin gerinda, petugas berusaha memotong gembok pintu ruko yang terkunci rapat dari luar. Upaya ini dilakukan lantaran 2 bangunan ruko 3 lantai yang berada di Jalan Serdang Raya Kemayoran, Jakarta Pusat ini tengah dilanda si jago merah. Setelah pintu berhasil dibuka, terlihat kobaran api yang cukup ganas membakar dalam ruko yang dijadikan tempat usaha. Kondisi ruko yang telah tutup dan terkunci rapat menyulitkan proses pemadaman sehingga api tidak bisa dikendalikan petugas. Hanya dalam hitungan kurang dari setengah jam, 2 bangunan ruko beserta isinya pun telah ludes terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah belasan unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kebakaran mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pemilik. Pemirsa, pasien, pengunjung serta karyawan Rumah Sakit Daerah Pemalang, Jawa Tengah panik saat api tiba-tiba berkobar dari ruang farmasi. Proses pemadaman api oleh petugas damkar sempat terkendala ruangan yang tertutup asap pekat. Petugas security rumah sakit dengan alat pemadam ringan berupaya memadamkan api yang membakar ruangan farmasi RSUD Dr. Azhari Pemalang. Puluhan pengunjung, pasien serta karyawan yang berada di lokasi panik dan lari keluar menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, akan tetapi petugas sempat kesulitan karena ruangan tertutup asap hitam pekat. Untuk memadamkan api, petugas terpaksa mendobrak masuk ke ruangan farmasi. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 1 jam berkobar. Untungnya kebakaran terjadi di gedung yang terpisah dari ruang rawat inap sehingga pasien yang dirawat tidak sampai dievakuasi. Apa yang kebakar apa, Mas? Karena seperti komputer, Bang, koslet. Komputer. Komputer ya? Mungkin jack, mungkin karena posisinya kendu. Oh, kemungkinan jack ya? Bisa terjadi. Posisi di bawah atau di atas itu? Di bawah, pas tengah-tengah. Di bawah ya? Pak. Sempat muncul percikan api atau asap? Kalau masalah percikan api saya kurang tahu. Cuma kelihatan kalau titik api lah di situ. Ada titik api ada? Api ada. Untuk sementara, ruang farmasi ditutup guna keperluan penyelidikan penyebab pasti kebakaran oleh Kepolisian Polres Pemalang. Pasca kebakaran, pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal seperti biasa. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo tidak berkomentar banyak perihal usul meniadakan saling sanggah dalam debat Capres-Cawapres 2024. Apapun formatnya, Ganjar mengaku siap hadapi debat yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember mendatang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak berkomentar banyak atas isu usul meniadakan saling sanggah antar kandidat dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden menuju Pilpres 2024. Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum mengatur debat Capres dan Cawapres sesuai ketentuan agar terlaksana dengan baik. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan dirinya siap mengikuti ketentuan debat sesuai format yang ditetapkan karena sejatinya debat Capres-Cawapres bertujuan untuk meyakinkan rakyat dengan visi dan misi yang dibawa masing-masing pasangan calon untuk memimpin Indonesia. Supaya tidak ada saling sanggah gitu di debat, tanggapan Mas Ganjar gimana, Pak? Silakan diatur debatnya dengan baik. Tapi itu tidak mengurangi esensi debat, Pak, kalau tidak ada saling sanggah. Silakan nanti kewenangan mereka yang ngatur. Kami siap main dengan cara apapun. Meski begitu sebelumnya KPU RI telah membantah
adanya usul meniadakan sesi saling sanggah antar calon dalam debat calon presiden dan cawapres 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, tebus sembako murah menjadi ajang calon legislatif Partai Perindo Vena Melinda untuk terus dekat dengan konstituen. Selain sosialisasi di masa kampanye, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Tulungagung, Jawa Timur. Ratusan warga antusias menyambut bazar murah sembako yang digelar caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur Vena Melinda beserta pengurus DPD Partai Perindo Tulungagung di Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. 250 paket sembako murah berisi beras 5 kg, minyak goreng dan gula dapat ditebus warga hanya Rp35.000. Aksi nyata dalam rangka sosialisasi karena di masa kampanye, dan kita yakin bahwa yang namanya sembako menjadi satu kebutuhan yang sangat penting. Jadi senang banget nih ada tebus sembako murah. Masyarakat yang hadir turut mendoakan Partai Perindo dan para calegnya sukses dalam pemilu 2024. Sangat senang sekali karena Mbak Puan dapat dipimpin dari Perindo. Mudah-mudahan besok sukses dan semua senang menerima ini. Dan saya juga senang sekali. Caleg-calegnya yang ada di Tulungagung bisa memperoleh suara banyak dan bisa mewakili rakyat yang ada di Tulungagung. Targetnya 4 dewan. Selain sembako murah, Vena Melinda juga mengajak ibu-ibu dan warga Ngunut menjaga kesehatan dengan senam bersama. Dalam masa kampanye, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program Partai Perindo dan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melakukan kampanye di sejumlah tempat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Salah satunya dengan berziarah ke makam pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah sebagai bentuk penghormatan kepada pejuang. Cawapres nomor urut 1 Caimin didampingi Ketua Partai Pengusung dan Ketua Tim Pemenangan Anies Amin di wilayah Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, melakukan ziarah ke makam Tengku Amir Hamzah yang berada di Kecamatan Tanjung Pura di sela kunjungannya di Kabupaten Langkat Jumat siang kemarin. Usai melakukan doa di atas makam Tengku Amir Hamzah, Caimin juga melantunkan salah satu puisi ciptaan pujangga nasional di depan monumen lokasi pemakaman Tengku Amir Hamzah. Kau pimpin jariku, kau tunjukkan bunga tertawa kuntum. Ziarah ke makam Tengku Amir Hamzah ini merupakan bentuk penghormatan yang dilakukan kepada pejuang bangsa. Bisa berziarah ke Tengku Amir Hamzah yang kita semua tahu meninggal di usia muda, pahlawan nasional yang mulai pengajaran sastra dan budaya karena memang prestasi-prestasinya dahsyat. Usai berziarah, Caimin kemudian melanjutkan sholat Jumat di Masjid Azizi yang merupakan masjid peninggalan Kerajaan Langkat. Dari Langkat, Erwin Syahputra, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendatangi kediaman ulama Buya Muhtadi di Pandeglang, Banten. Gibran mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi dengan tokoh karismatik asal Banten tersebut. Sementara itu juru bicara Buya Muhtadi mengatakan meski didatangi Gibran, namun Abuya tetap mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Dengan pengawalan super ketat, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman ulama Abuya Muhtadi di Cidahu, Pandeglang, Banten. Pertemuan Gibran dengan ulama karismatik Banten menurut pihak Abuya Muhtadi ini hanya pertemuan biasa. Pertemuan tersebut tidak ada pembahasan dukungan terhadap Gibran pada Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan singkat tersebut sangat tertutup dan berlangsung singkat dan Gibran hanya minta doa saja. Menurut juru bicara Abuya Muhtadi, Muhammad Sirojudin mengatakan meski didatangi Gibran, namun ulama Abuya Muhtadi tetap mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Kunjungan beliau Pak Gibran datang ke Abuya itu hasil dari konfirmasi kami bahwa memanfaatkan jadwal kampanye. Beliau datang ke sini sebagai calon wakil presiden.
Adapun kedatangan beliau itu hanya sifatnya silaturahmi saja dan meminta doa kepada Abuya. Usai pertemuan, Gibran sempat dimintai swafoto terutama ibu-ibu. Gibran kemudian bersama rombongannya meninggalkan kediaman Abuya Muhtadi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan jurnalis MNC Group Khairi Ahmadi dilantik sebagai Hakim ADHOC Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Jumat siang. Pelantikan pengambilan sumpah Khairi Ahmadi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor diwakilkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Fahmiron, dan dihadiri seluruh hakim, panitera, dan jajaran pegawai pengadilan negeri. Kehadiran Khairi Ahmadi menjadi sejarah tersendiri karena umumnya hakim ad hoc diisi oleh hakim karir, akademisi, maupun aktivis hukum. Karena itu terpilihnya Khairi yang berlatar belakang jurnalis diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kualitas putusan. Pengalaman Khairi sebagai insan pers yang sudah mencari ilmu di tengah-tengah masyarakat, kini tinggal menuangkan dalam putusan yang baik. Kalau dulu waktu wartawan, dua pihak yang bersengketa atau dua pihak yang sedang bermasalah harus diwawancara untuk pemerintahan dan masyarakat yang akan menilai. Kalau sekarang di dunia peradilan, dua pihak, para pihak itu juga harus dimintai konfirmasinya dan kita akan melihat sesuai hukum dan untuk kita putuskan peradilan yang seadil-adilnya. Khairi, alumnus Universitas Gadjah Mada ini menghabiskan karirnya di redaksi televisi MNC Group. Khairi lolos seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor tingkat pertama tahap 20 tahun 2023 sesuai surat MA nomor 53 tahun 2023. Hakim ad hoc diangkat untuk jangka waktu tertentu dan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.